warahmatullahi wabarakatuh. Saya Surojo, pegiat sejarah budaya dari Solo Raya. Berkenaan dengan suksesi yang ada di Puro Mangkunagaran saat ini, bahwa suksesi Mangkunegoro untuk menggantikan Mangkunegoro yang ke-9, kemudian saat ini baru memilih calon Mangkunegoro untuk duduk di Mangkunegoro ke-10. Proses pemilihan ini berbeda dengan adat atau paugeran yang ada di Karaton maupun di Kesultanan Yogyakarta. Perlu diketahui bahwa memang untuk di Karaton Surakarta atau di Kesultanan Yogyakarta, pengganti raja atau pengganti sultan secara paugeran atau secara ketetapan hukum yang tidak tertulis adalah satu putra dari seorang permaisuri. Jika raja tidak memiliki permaisuri ataupun permaisuri tidak mempunyai seorang putra, maka alternatif yang kedua adalah otomatis anak laki-laki tertua dari raja tersebut. Ini berlaku untuk Karaton Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Namun untuk di Puro Mangkunagaran, karena Puro Mangkunagaran ini adalah sebuah kadipaten yang kita kenal dengan Praja Mangkunagaran. Praja Mangkunagaran yang didirikan oleh Pangeran Jambernyowo berdasarkan perjanjian Salatiga bahwa Raden Mas Said bergelar Kanjeng Gusti Pangeran Arya Adipati Mangkunegoro pertama, memiliki hak atas wilayah yang semula berasal dari gaduhan wilayah Karaton Surakarta. Berdasarkan perjanjian Salatiga inilah Mangkunegoro mempunyai hak penuh atas wilayah itu, dan secara turun-menurun. Namun dalam suksesi ini tidak mesti harus orang putra dari anak Mangkunegoro, dari permaisuri Mangkunegoro, tidak mesti atau tidak mutlak. Karena berdasarkan sejarah masa lalu yang kami baca itu bahwa suksesi Mangkunagaran ini berdasarkan situasional. Sebagai contoh, bahwa Mangkunegoro ke-6 menggantikan Mangkunegoro yang ke-5 ini disebabkan oleh karena kondisi keuangan Mangkunagaran pada saat itu mengalami defisit yang disebabkan oleh karena gagalnya panenan tebu akibat penyakit atau hama penyakit, sehingga produksi gula di Colomadu, di Tasikmadu tidak bisa maksimal, sehingga digantikan oleh beliau Mangkunegoro yang ke-6. Dengan kepemimpinan beliau inilah manajemen dari keuangan Mangkunagaran bisa pulih kembali. Karena saking hematnya, sehingga Mangkunagaran bisa bangkit dari kondisi perekonomian yang kritis itu. Demikian halnya juga pada saat ini, yang notabene Mangkunagaran tidak memiliki kekuasaan, tidak memiliki wilayah, tidak mempunyai daya dukung ekonomi. Tentunya Mangkunagaran atau Puro Mangkunagaran harus mencari solusi-solusi agar dapat eksis dalam kehidupan budayanya. Nah, tentu saja sepeninggal dari mangkatnya Mangkunegoro yang ke-9 ini perlu dicari pengganti-pengganti yang dapat mencari terobosan baru untuk menyelamatkan atau untuk
bagaimana Pura Mangkunegaran itu bisa eksis di mata pemerintah maupun di tengah-tengah masyarakat, khususnya Surakarta ini. Saat ini dari berita-berita dihadapkan bahwa calon-calon Mangkunegoro ini ada 3. Yang pertama, putra dari Sukmawati, Ibu Sukmawati, yaitu Gusti Pangeran Haryo Paundra. Kemudian putra dari Permaisuri, yaitu Bri. Kemudian yang ketiga adalah kemenakan dari Mangkunegoro ke-9, yaitu Kanjeng Raden Mas Haryo Roy Rahajasa Yamin. Dengan adanya ketiga calon ini, maka memberikan kesempatan kepada para pemilihnya yang merupakan kumpulan daripada sesepuh-sesepuh Mangkunegaran yang telah ditetapkan untuk memilih calon Mangkunegoro ini, melihat kapabilitas, melihat pertimbangan situasional. Bisa jadi misalnya jika melihat atau ditintingi dari calon-calon ini siapakah yang lebih kapabilitas, maka tidak mustahil misalnya dilihat dari kemampuan, dilihat dari kapabilitasnya dan lain sebagainya, keponakan pun misalnya seperti Kanjeng Roy itu mungkin bisa dari sesepuh itu menetapkan sebagai Mangkunegoro, kemudian Paundra sebagai patihnya, Bri sebagai pengageng Prangwadono misalnya, itu satu contoh bisa saja. Nah, ini tergantung kepada sesepuh yang akan menetapkan Mangkunegoro nantinya. Karena perlu diketahui bahwa Mangkunegaran sekarang ini berbeda dengan Mangkunegoro sebelum kemerdekaan. Kalau sebelum kemerdekaan mempunyai wilayah, mempunyai penghasilan, mempunyai pabrik gula, Tasik Madu, Colomadu, tetapi saat ini Mangkunegaran tidak memiliki sektor-sektor produksi untuk menunjang operasional dan kehidupan budaya dari Pura Mangkunegaran. Maka perlu ditintingi lagi, ada solusi-solusi, ya. Siapakah calon-calon yang mempunyai kapabilitas, ya. Walaupun bukan putra, tapi kalau memiliki kapabilitas bisa saja ditetapkan sebagai Mangkunegoro. Tergantung dari sesepuh-sesepuh yang mempunyai hak pilih, mempunyai hak untuk menetapkan Mangkunegoro ke-10 sebagai pengganti Mangkunegoro yang ke-9. Dan tentunya ini para sesepuh sudah mempunyai pandangan, para sesepuh ini sudah mempunyai ketetapan. Sebenarnya beliau-beliau sudah tahu siapakah yang layak ditetapkan sebagai Mangkunegoro ke-10 ini, agar Pura Mangkunegaran ini bisa eksis, Pura Mangkunegoro ini bisa kuncoro, Pura Mangkunegaran ini bisa membawa dampak, yaitu berupa rum kuncaraning bangsa terhadap budaya yang ada di masyarakat Jawa ini. Sekian, saya Surojo, Pegiat Sejarah Budaya Soloraya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.